Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita datang kembali ke tempat di mana kita beribadah seperti biasa. Tapi biarlah kita jangan menjadi biasa, karena setiap minggu kita datang, kita beribadah, tapi setiap hari kita mengalami Tuhan. Amin. Mari kita tutup mata kita, mari kita bersama doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Bapa dari seminggu Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Bapa, kami bisa merasakan lebih lagi Tuhan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami tahu Bapa, Engkau hadir, Engkau nyata dalam hati kami Tuhan. Engkau selalu hadir ya Bapa. Dan biarlah segala nyanyian pujian ini Tuhan kami naikkan baik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama
Hanya
Tuhan yang ditinggikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yuk kita sama-sama mengucap syukur. Kita akan berterima kasih pada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas segala kasih yang kita tidak bisa membalasnya, atas apa yang Dia berikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Bapak, Kau yang baik Tuhan, dan Kau luar biasa dahsyat Tuhan. Dan sebentar Bapak, pada hari ini Bapak, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami lebih lagi ya Bapak. Biarkan hari ini Bapak kami dikobarkan dengan api Tuhan yang curah di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menaikkan pujian, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Baik semuanya, shalom. Yang di rumah juga shalom. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya, siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari suku dan bangsa berdiri
tos kanan kirinya, katakan luar biasa. Luar biasa. Kau terbesar dan mulia. Hanya semua berkataku. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kita sama-sama angkat tangan kita beri tepuk tangan ya. Sama-sama kita sudah menjadi dari awal segenap hati aku memuji. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Aku angkat tangan aku memuji, aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama kita angkat suara kita. Besar dan mulia, ajaib semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi berikan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan para jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita minta Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau-lah yang terbesar dan mulia Tuhan. Dan selama-lamanya Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau adalah Raja Tuhan, nama di atas segala nama Tuhan. Sama-sama kita akan naikkan Yesus terlebih dahulu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus terlebih besar. Saya mendapat jemaat bagi berdiri. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Kami mau menyatakan sekali lagi dengan iman bahwa Engkau terlebih besar dari segala masalah pergumulan kami Tuhan. Engkau sanggup mengatasi, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah kami terus menjalani hari demi hari di dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami untuk pekerjaan firman dan pekerjaan roh Tuhan, untuk bekerja di dalam hati kami, mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan, karena Dia Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu.
Oke, tema khotbah hari ini bicara tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Ya, temanya tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar landasan firman hari ini, terambil di dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Oke, saya akan baca ayat yang genap mulai ayat 28. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil 29 ya. Kita bersautan sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Perikopnya adalah hari tua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Silakan. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, kita akan lengkap untuk ayat yang menjadi dasar ya, yaitu ayat di dalam 28 dan 29, bahwa pada hari terakhir akan terjadi di mana Tuhan akan tercurah, ya, Roh Kudus akan tercurah atas semua manusia. Ya. Nah, janji tentang pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara digenapi dan terjadi pada saat 120 orang murid ini berkumpul di loteng atas Yerusalem. Amin. Waktu mereka berkumpul, mereka menantikan janji Bapa, maka nubuatan dari Yoel ini digenapi pada saat mereka berkumpul. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah orang yang sedang berkumpul ini. Dan waktu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid yang berkumpul. Dan waktu Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya ini memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kabar baik atau memberitakan Injil. Ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya sehingga berita Injil dapat disebarkan ke segala bangsa. Nah, dengan kuasa Roh Kudus ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka, singkat cerita ya, tentunya ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Tapi saya bicara dulu tentang perubahan hidup dari seseorang yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang terjadi adalah Petrus. Waktu dia berkhotbah setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, terus percaya dan memberi dirinya dibaptis. Ini yang terjadi waktu Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan keadaan kita di zaman sekarang ini? Ada istilah katakannya kebalik Pak sekarang. Kalau dulu Petrus berkhotbah sekali 3.000 orang bertobat, percaya dan memberi dibaptis. Tapi sekarang beda Pak. Bedanya di mana? Kalau sekarang katanya 3.000 kali berkhotbah cuma 1 orang yang percaya dan dibaptis. Kebalikan. Kenapa? Ya mungkin saja mereka tidak mengandalkan akan kuasa Roh Kudus. Kalau seandainya khotbah-khotbah yang disampaikan hanyalah khotbah-khotbah motivasi,
hikmat manusia, pengetahuan yang hanya membuat manusia senang. Wah, bagaimana hidup diberkati, bagaimana hidup senantiasa berkatnya senantiasa naik. Nah, ini kadang-kadang tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Bahkan ada banyak gereja yang seakan-akan tanpa mereka sadari sudah tidak mengandalkan Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu sudah hanya terjadi di zaman rasul-rasul. Mujizat-mujizat, nubuatan, ya kan? Dan tanda-tanda heran itu hanya terjadi pada saat rasul-rasul masih hidup. Sekarang katanya udah nggak ada lagi karunia-karunia, pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Padahal kitab Kisah Para Rasul tidak pernah selesai, ya kan? Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang kehidupan rasul-rasul yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, tidak pernah ditutup. Berarti Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang percaya ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul pada zaman dulu, ya. Inilah yang harus dimengerti oleh gereja. Kalau gereja sudah tidak menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus sebagai sesuatu hal yang utama, hanya katanya saja mengatakan bahwa saya percaya pekerjaan Roh Kudus, tapi kenyataannya dari banyak kita melayani, berapa orang yang bertobat? Berapa jiwa dimenangkan bagi Kristus? Sangat sedikit. Karena kenapa? Karena kita sudah punya program-program, kegiatan-kegiatan, hal-hal yang hanya membuat bagaimana orang datang beribadah atau datang kepada Tuhan dengan motivasi yang kadang-kadang sudah salah, ya. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti sebagai gereja Tuhan adalah memahami dan mengerti akan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi gerejanya dan bagi semua manusia. Ya, itu yang harus kita minta kepada Tuhan supaya hal itu dicurahkan di hari-hari terakhir. Jadi peristiwa Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke bumi, ini harus berlanjut sampai di hari-hari terakhir, sampai di akhir zaman. Bahkan intensitasnya, kualitasnya harus semakin besar. Ya, tidak hanya karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita anggur yang baru. Kalau Pentakosta pertama kali Roh Kudus dicurahkan, itu gambaran daripada anggur yang kita terima dari Tuhan. Mestinya anggur yang akan kita terima di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali haruslah anggur yang terbaik. Jadi kuasa Roh Kudus akan terus dicurahkan dan akan terus dinyatakan terhadap semua manusia. Bukan saja waktu peristiwa murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Amin. Dan pekerjaan ini akan terus dinyatakan melalui gereja Tuhan, ya. Nah, saya katakan lagi, sebagaimana para rasul memerlukan kuasa Roh Kudus, demikian juga pelayanan gereja di akhir zaman memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena kenapa? Di tengah kehidupan manusia yang semakin jahat dan tidak bermoral ini, ya, kita lihat bagaimana dunia sudah semakin jahat. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh pengurapan Roh Kudus. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Nah, kita akan lihat ada banyak contoh, ya, banyak. Kalau kita nggak mengandalkan kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, hanya akan terjadi dua, ya, perbedaan. Ini orang Kristen, bukan orang di luar Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang tidak dipenuhi atau mengandalkan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah orang Kristen yang mengandalkan dan hidupnya dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, yang bagian pertama ini yang tidak mengandalkan atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang KTP-nya Kristen, tapi di akhir zaman ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti orang dunia.
kita tahu kan di zaman sekarang ini berita-berita yang sedang viral, bagaimana orang Kristen menjadi dalang pembunuhan. Orang Kristen yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis, merencanakan pembunuhan. Ini kan menjelekkan nama kekristenan. Kenapa mereka bisa melakukan perbuatan yang keji dan sadis ini? Karena saya yakin hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dan kalau roh kebenaran itu tinggal dalam hidup kita, kita takut untuk berbuat dosa. Bahkan dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Tapi kalau dosa berkuasa atas hidup kita, berarti hidup kita sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun KTP-nya Kristen. Nah, oleh sebab itu saya berharap jemaat GBI Alpha Omega harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan, di mana Dia berbicara kepada setiap kita dengan suaranya, suara Tuhan. Jadi kalau kita mulai, nih saya tidak mau jemaat alergi dengan suara Tuhan. Kalau sampai kita menganggap bahwa tidak ada lagi suara Tuhan, wah bahaya. Kita sama seperti orang dunia yang tidak percaya lagi bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita sama seperti menyembah Tuhan yang seperti patung-patung. Patung-patung kan gak bisa berbicara ya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia mau berbicara dan Dia terus berbicara kepada gereja. Kalau kita lihat rasul-rasul, kehidupan rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dipimpin oleh Roh. Mereka dituntun sehingga waktu mereka dengar suara Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suatu kali kita tahu kan Filipus ya, Filipus Tuhan perintahkan untuk pergi ke tempat yang sunyi. Dan ternyata dia ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan disitulah dia memberitakan Injil. Coba bayangkan kalau Filipus bilang, waktu Roh Kudus bicara kepada dia, atau Tuhan berbicara kepadanya, dia bilang, ngapain saya pergi ke tempat yang sunyi? Pasti gak ada orang di sana. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Saya ini lagi pelayanan KKR. Pada waktu itu Filipus sedang pelayanan KKR di Samaria. Dan begitu banyak jiwa dimenangkan. Satu kota itu dimenangkan bagi Kristus. Dia pikir, ngapain saya melepaskan sebuah pelayanan yang sudah besar ini untuk ke satu tempat yang sunyi. Tapi ternyata kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan perkara yang besar. Apa yang terjadi waktu Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia, ternyata disitulah Afrika dilawat oleh Tuhan melalui pemberitaan Injil dari sida-sida dari Ethiopia yang dimenangkan oleh Filipus. Ya, ada banyak contoh bagaimana rasul-rasul, murid-murid Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan mendengar akan suara Tuhan. Kalau rasul-rasul butuh itu, bagaimana dengan gereja di akhir zaman ini? Gereja di akhir zaman sangat membutuhkan kuasa, pengurapan, tuntunan, suara dari Roh Kudus. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita bisa lihat Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Dikatakan all flesh, semua daging. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya ada tingkatan level kepenuhan dari Roh Kudus dalam setiap kita. Contohnya dalam Yesaya pasal 47 ayat pertama diceritakan perikopnya tentang apa? Tentang air yang keluar dari bait suci atau sungai yang keluar dari bait suci. Ini sebenarnya sebuah nubuatan dari Yeskiel tentang gereja Tuhan. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat-ayat awal. Nah, kita bisa baca di rumah, nggak perlu baca di sekarang di tempat ini karena ayatnya panjang. Pertama adalah air itu memenuhi sampai di mana? Sampai di mata kaki atau pergelangan kaki. Tapi nggak cukup cuma sampai di pergelangan kaki, harus terus meningkat levelnya. Sampai di mana? Selanjutnya 10 hasta lagi naik sampai di lutut. Tapi nggak cukup sampai di lutut, naik lagi
harus sampai di pinggang. Setelah di pinggang itu juga gak cukup. Baru setelah sampai di pinggang, air itu memenuhi dan menjadi sebuah sungai yang besar. Dan waktu sungai itu ada, di mana sungai itu mengalir, maka semua ada binatang-binatang yang hidup, ada pohon-pohon yang hidup. Itu gambaran dari apa? Dari kuasa Roh Kudus. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Saudara, nubuatan dari Yeskel ini bicara tentang tingkatan level dari kehidupan kita sebagai bait suci Tuhan. Tuhan mau bawa kita ini menjadi bait suci, yaitu tempat tinggal dari Roh Kudus. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan, waktu mereka melayani, kadang-kadang Roh Kudus turun kepada mereka, dan suatu saat Roh Kudus bisa pergi keluar dari kehidupan mereka. Waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, mereka luar biasa, bisa bernubuat, bisa melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Elia bisa melakukan mujizat, Elisa juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar karena ada Roh Kudus. Tapi itu suatu waktu, mereka diurapi, mereka bisa lakukan perbuatan besar. Tapi waktu Roh Kudus itu meninggalkan mereka, mereka menjadi manusia biasa. Tapi kalau di zaman kita, di zaman Yesus Kristus sudah menebus setiap dosa kita, maka pada waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal berdiam di dalam hidup kita yang percaya, sehingga kita menjadi bait suci Tuhan. Makanya kalau gereja ditutup, kita nggak perlu takut. Karena kenapa? Roh Tuhan ada di dalam kita. Karena kita ini adalah bait suci rohani, bait suci, tempat tinggal daripada Roh Kudus. Dan kalau Tuhan mau kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita harus dipenuhi. Ya, levelnya seperti Yeskel tadi katakan, jangan cuma sampai di pergelangan, di lutut, di pinggang, tapi harus menjadi seperti sungai yang besar. Ya, karena kalau bicara soal sungai, bicara soal aliran air hidup, itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi gereja sebagai bait suci Tuhan harus menjadi tempat di mana kepenuhan Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jangan cuma bilang, wah kan saya ini, saya percaya saya adalah bait suci Tuhan. Tapi Tuhan untuk perkara-perkara masalah, misalnya masalah uang, ya Tuhan jangan kutik-kutik lah. Kan ini urusan saya mau ngatur bagaimana, itu urusan saya. Enggak, kalau kita adalah bait suci Tuhan, maka kita harus menyerahkan segala sesuatu ke dalam kehendak Tuhan. Karena hidup kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar, maka segala sesuatu, baik keputusan kita, keinginan kita, kehendak kita, rencana kita, masa depan kita, semuanya seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan menyalibkan daging, ya, keinginan-keinginan daging sampai kepada penyerahan hak. Wow. Kalau gereja bicara soal menyalibkan daging, ya kan? Terus juga bicara soal penyerahan hak. Wah, ini makanan keras, kata Bapak Pendeta. Jangan khotbah-khotbah yang kayak seperti itu. Tapi kalau saya khotbah, saya bisa khotbah soal bagaimana hidup diberkati, dan Bapak Ibu Saudara bisa diberkati Tuhan tentunya. Tapi ada sebuah kepenuhan yang Roh Kudus ini, dan Roh Kudus akan memenuhi kita kalau kita mendengar firman-firman yang bicara soal kematian daging, penyaliban daging, ya, peremukan hati, sampai kepada penyerahan hak-hak kita kepada Tuhan. Ini kita akan mencapai kepenuhan. Kalau cuma sampai pergelangan kaki itu, ya misalnya Tuhan, saya mau Tuhan kau pakai, tapi untuk hal-hal ini jangan usik-usik, keluarga saya jangan usik-usik ya Tuhan.
pokoknya kalau keluarga janganlah. Terus itu masih pergelangan, atau misalnya sampai di lutut, karena kita masih ada hal-hal yang kita nggak mau serahkan kepada Tuhan. Tapi waktu kita serahkan sepenuhnya, sungai itu akan memenuhi kita sebagai bait suci Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat di dalam Yesaya 32. Mari kita lihat Yesaya 32 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dalam ayat 15 dikatakan begini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan dari atas seluruh kehidupan manusia, atau dicurahkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kehidupan dari orang-orang yang dipilihnya ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, seperti sungai yang mengalir. Waktu mereka menyentuh sesuatu, maka sesuatu itu yang mati menjadi hidup. Dikatakan padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Itu butuh apa? Butuh kuasa Roh Kudus. Dan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, padang gurun berubah menjadi buah-buahan. Atau dimanapun, dengan kata lain, dimanapun kita ada, maka kita akan membawa hadirat Tuhan. Amin. Kita akan mendatangkan kerajaan Tuhan. Sehingga waktu di sekitar kita penuh dengan hal-hal yang jahat, waktu kita hadir, membawa hadirat Tuhan, maka tempat itu akan menjadi tempat yang kudus. Jadi tempat di mana kebenaran, keadilan dinyatakan, di mana ketenangan dan ketentraman akan ada. Karena kenapa? Karena hidup kita yang membawa damai sejahtera. Hidup kita yang menghadirkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Ya. Jadi di sini bagaimana kita mau mengubah kota kita? Kita nggak akan pernah bisa mengubah kota, wilayah, tempat yang merupakan tempat kegelapan kalau kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya. Dan Tuhan mau gerejanya untuk masuk ke tempat-tempat seperti yang firman Tuhan katakan minggu yang lalu, ke tempat-tempat yang merupakan gerbang-gerbang neraka. Di mana ada gerbang-gerbang neraka, kuasa neraka pun tidak bisa menahan, mengatasi kuasa dari gerejanya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan terjadi berdasarkan nubuatan Nabi Yoel tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman, ya. Kita lihat ya. Nah, yang kita akan lihat yang pertama adalah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman akan menyatakan nubuatan. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Saya akan bacakan ayat ini ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ayat ini dipakai oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 17, dikatakan begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan
bernubuat. Jadi pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini akan menyatakan nubuatan. Ya. Nah, Nabi Yoel menyatakan bahwa akibat pencurahan Roh Kudus itu maka akan terjadi pemberian atau pelepasan karunia nubuat. Amin. Kenapa contohnya karunia nubuat itu bekerja? Di Alkitab katakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, mendapatkan visi. Kemudian orang-orang tua akan mendapat mimpi. Kemudian anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi mimpi, visi, penglihatan, nubuat ini bisa dikategorikan sebagai karunia-karunia bernubuat. Itu diberikan secara limpah kepada gereja. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah nggak? Yang tua sudah pernah mendapatkan mimpi-mimpi. Nubuat itu bicara tentang hal-hal yang akan terjadi. Kita misalnya dapat mimpi tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi pada waktu hal itu terjadi baru kita ingat, wah, kemarin lalu saya bermimpi tentang peristiwa ini dan hal itu terjadi atas hidup saya. Kemudian ini janji Tuhan bahwa di hari terakhir waktu Roh Kudus dilimpahkan, di hari-hari terakhir maka anak-anakmu akan bernubuat. Jadi jangan heran, nanti anak-anak yang kecil akan mulai bernubuat. Ada kan videonya ya, anak-anak kecil dia bisa berdoanya luar biasa ya. Kita heran, wah ini anak sekecil ini mah nggak bisa berdoa, tapi dia bisa berdoa, bahkan dia tegur orang tuanya supaya bertobat, supaya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Nah, akan terjadi pada masa-masa di akhir daripada akhir zaman, khususnya di masa ini akan terjadi pelepasan kuasa nubuat, karunia bernubuat. Nah, fungsi nubuatan ini saya garis bawahi singkat aja. Fungsinya adalah pemberitahuan tentang kehadiran Tuhan di antara umatnya. Ya, fungsi nubuatan pemberitahuan Tuhan tentang kehadiran Tuhan di antara umat. Tadi Kisah 2 ayat 18 berkata, mereka akan bernubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1-5, nggak apa-apa kita baca lagi sedikit ya. Kita lihat ayat-ayat dasar firman Tuhan, karena firman itu akan membuat kita makin mengerti ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama sampai ayat 5 berkata begini. Kejarlah kasih itu. Amin. Kan iman, pengharapan dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Terus Paulus katakan dalam ayat selanjutnya, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Amin. Kejar kasih, tapi usahakan dirimu untuk memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi perolehlah kejar. Habis kejar, usahakan untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Terus ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata tentang manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Ini pekerjaan karunia nubuat, yaitu membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Terus Paulus katakan gini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi bukan berarti waktu Roh Kudus dicurahkan terus ada yang berkata-kata dalam bahasa roh terus kita bilang nggak penting bahasa roh. Tetap ini sesuatu hal yang penting.
Tapi Paulus katakan kepenuhan Roh Kudus itu tidak hanya sampai di bahasa roh, karena bahasa roh itu hanya untuk membangun diri sendiri. Tapi setelah kita dibangun diri sendiri melalui bahasa roh kita kepada Tuhan, doa yang hal-hal yang rahasia, maka kita perlu bernubuat. Karena kenapa? Bernubuat itu untuk membangun orang lain, membangun jemaat, menghibur, memberikan nasihat. Itulah karunia bernubuat dibutuhkan. Amin. Nah, jadi ini karunia karena Roh Kudus yang Tuhan mau berikan. Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Dia akan menyatakan nubuatan. Amin. Saya percaya kalau kita buka hati kita, Roh Kudus akan memakai jemaat. Karena ini kerinduan Tuhan, bukan kerinduan, ini juga janji Tuhan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, karunia nubuatan akan bekerja melalui gerejanya. Ya, Allah. Dan selanjutnya langsung lengkap, kita loncat saja ke ayat yang ke-23 ya. Dalam ayat yang ke-23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Jadi karunia bernubuat itu untuk menyatakan bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita, di tengah umat. Karena dikatakan bahwa dengan bernubuat itu orang baru yang datang itu akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Makanya kalau ada karunia bernubuat, ada hal-hal yang rahasia, hal-hal yang kita sembunyikan. Bagi Tuhan itu semuanya tidak tersembunyi, terang di hadapan Tuhan. Mungkin ada teguran, ya. Nah, kalau teguran itu kadang-kadang kan kalau ada yang bernubuat yang kita takutkan itu adalah teguran. Padahal jangan takut, itu bukan untuk mempermalukan jemaat, tapi untuk membuat kita bertobat. Mungkin kita nggak menyadari bahwa itu sesuatu hal yang dosa. Kita sudah menganggap hal itu sebagai biasa. Tapi waktu karunia bernubuat, ada hal-hal yang rahasia yang disimpan dalam hati seseorang. Terus misalnya orang baru, waktu dinyatakan tentang rahasia hatinya, misalnya Tuhan berkata bahwa kamu menyimpan kepahitan. Wah, kaget. Kok tahu gitu ya misalnya. Dan waktu tahu, Tuhan berkata, engkau harus mengampuni, engkau harus bertobat. Nah, waktu kita menerima itu sebagai karunia nubuatan dari orang kepada kita, maka kita berubah. Dan kita menyadari, sungguh tempat ini ada kehadiran Tuhan. Amin. Nah, inilah fungsi menyatakan nubuat di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada banyak contoh. Kalau bicara soal kesaksian, ya saya mau khotbah saya jangan terlalu banyak, mungkin terlalu teori sesuai firman. Tapi kalau saya bersaksi, panjang juga kesaksiannya, ya. Saya beri dah 1-2. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya sedang pelayanan di Tangerang, pelayanan KKR. Waktu lakukan pelayanan KKR, sebelum 1 hari sebelum pelayanan di Tangerang ini, dalam sebuah mimpi, Tuhan memperlihatkan saya sedang KKR. Saya sedang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Mungkin ya nggak tahu ya, saking semangatnya atau bagaimana, tiba-tiba ini ternyata bukan hal yang biasa. Maksudnya tiba-tiba saya jatuh dan pingsan. Nah, ini dalam penglihatan, dalam mimpi. Pingsan. Wah, orang kan sibuk bangunin saya ya, orang lagi sementara menyampaikan pesan Tuhan, tahu-tahu pingsan gitu kan, repot gitu ya. Saya pernah ngalamin loh, jangan berarti saya nggak pernah. Saya pernah ngalamin lagi mau khotbah, mungkin kecapean, tahu-tahu saya jatuh di mimbar. Wah, pas jatuh di mimbar orang langsung bangunin, puji Tuhan hanya
pingsan sesaat. Nah tapi setelah peristiwa, ini bukan peristiwa yang sebelumnya, tapi pada waktu didapatkan melalui mimpi bahwa saya pingsan. Dan itu adalah serangan iblis. Nah waktu penglihatan itu ada sebelum kami akan melakukan pelayanan di Tangerang itu, kami berdoa, kami minta Tuhan, kok kami dapat penglihatan bahwa ada hal yang membuat saya lagi sementara menyampaikan pesan Tuhan, atau saya jatuh pingsan. Memang waktu saya mau berangkat badan saya udah nggak enak. Terus terang waktu itu badan saya udah seperti lemas gitu ya, terkuras kayak energinya. Nah waktu saya sampaikan pelayanan peristiwa sebelum kami melayani di Tangerang ini, kami berdoa. Waktu berdoa, Tuhan gerakan kami ini khusus pribadi, nggak harus caranya seperti ini. Kami angkat ini perjanjian, yaitu angkat tubuh dan darah Yesus. Waktu kami persiapkan, kami berdoa, kami angkat tubuh dan darah Yesus. Apa yang terjadi dalam sebuah penglihatan waktu kami berdoa, tembok Tuhan itu mulai dibangun di sekeliling kami. Dan waktu tembok Tuhan itu di alam roh ya, dibangun, setelah selesai angkat perjamuan, kami pergi pelayanan. Dan benar saja, waktu di pelayanan itu, saya kan lagi sampaikan pesan Tuhan. Nggak tahu kenapa, namanya kalau Roh Kudus sedang bekerja, ini kata-kata ngalir. Waktu kata-kata ngalir, saya nggak tahu tensi saya, bukan tensi sih, intensitas suara saya makin kenceng. Waduh, karena makin kenceng kan kadang-kadang, wah ini bisa apa gitu ya, istri saya udah ketakutan, aduh Tuhan jangan sampai nih, dia kan pingsan gitu kan. Karena suara saya lagi kenceng-kencengnya, lagi menyampaikan pesan Tuhan, mungkin saking semangat gitu ya. Tapi puji Tuhan, sampai saya menyelesaikan pesan Tuhan itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pingsan seperti yang didapatkan dalam penglihatan. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, ya karena kan saya percaya ada perlindungan Tuhan ya. Tapi selesai saya menyampaikan pesan Tuhan, saya cepat-cepat pulang. Apa yang terjadi 3 hari saya tepar gitu. Saya nggak kuat, tapi yang penting nggak pingsan di pelayanan pada hari itu. 3 hari saya badannya nggak enak, nggak bisa kemana-mana, istirahat total. Nah, tapi puji Tuhan, karena kenapa? Karena sudah berdoa. Coba seandainya pada saat itu saya berdoa hanya asal-asalan, cuma doa, sekedar doa, mungkin benar-benar saya terkapar, pingsan. Ini salah satu contoh. Nah, contoh yang kedua, bagaimana Roh Kudus itu menyatakan nubuatan lewat mimpi, penglihatan, visi. Ya, suatu kali saya sedang, ya memang baru-baru ini, lagi bawa kendaraan. Waktu lagi bawa kendaraan, jalanan kan macet. Tiba-tiba terjadi kaki saya ini kram. Waktu kaki saya kram, saya kan nggak enak cerita ke istri. Istri ada di sebelah. Saya nggak cerita, saya diem aja gitu. Cuma saya bilang, waduh ini kram, bahaya ini. Lagi di tol lagi kan. Wah, terus Tuhan gimana nih? Caranya saya diem aja, saya bilang, Tuhan tolong jangan sampai terjadi apa-apa. Saya nggak cerita ke istri, tapi istri dapat pesan Tuhan. Istri, Tuhan bilang begini. Pesannya gitu, bahwa kaki saya ini kram. Ya, dia dapatkan pesan Tuhan, kaki saya keras. Udah, puji Tuhan, ya saya bisa lewati. Waktu sempat sedikit kram, jadi berapa kali kram terus hilang, berapa kali kram hilang, sampai tiba di rumah. Tiba di rumah saya bilang, ya tolong gosokin tubuh saya, badan saya gitu kan, lagi kayaknya masih angin nih. Akhirnya cerita, saya bilang gini, yang terus terang nih, tadi itu sebenarnya kaki saya kram. Terus kata istri saya udah dapat itu. Makanya kamu dengar gak saya bahasa roh di mobil dengan kencang. Karena kenapa? Saya ngerasain itu. Mendapatkan pesan Tuhan bahwa kaki saya, suaminya, keram. Ada banyak contoh-contoh ya, yang kita pikir ini kebetulan. Enggak. Padahal itu adalah suara Tuhan. Waktu Tuhan katakan sesuatu dan benar terjadi,
pesan yang Tuhan sampaikan itu benar. Bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang kami sebagai Bapak Ibu Gembala tahu pergumulan jemaat. Ada hal-hal yang tahu-tahu Tuhan bilang, kami kerjain aja, kami lakukan aja. Dan waktu kami lakukan itu, kadang saya yakin tepat pada waktunya. Dan Tuhan tahu apa yang merupakan pergumulan masalah yang sedang dialami oleh orang-orang yang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut ya kalau nanti saya bilang, misalnya, Richard, ntar saya pengen ketemu gitu. Ada pesan Tuhan, ada sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan. Ya tenang aja. Kan nubuatan itu adalah untuk membangun, menasehati, menghibur. Ya terakhir menegur. Tapi menegur terakhir aja. Tujuannya untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, singkat saja. Kemudian selanjutnya yang kedua, wah itu baru poin kedua. Oke, cepat aja. Yang kedua adalah menyatakan mujizat. Yoel pasal kedua ayat 30 sampai 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita lihat zaman sekarang kan manusia semakin pintar ya. Dengan kepintarannya mereka bikin, sekarang ini kan sebenarnya kita sedang masuk dalam peperangan. Sebelumnya waktu coronavirus itu kan sebenarnya perang teknologi atau perang biologi ya, biologi yaitu perang senjata dengan memakai senjata kimia lewat burung sehingga penyebaran penyakit bisa dilakukan. Terus yang terakhir ini kan kita dengar ada yang disebut dengan perang cuaca. Jadi manusia akan bisa mengatur cuaca dari wilayah seseorang sehingga dengan memakai gelombang energi. Dengan memakai gelombang energi maka cuaca bisa diatur. Bisa terjadi petir, guntur. Maka dengan energi ya, dengan gelombang-gelombang itu disatukan bisa menghancurkan satu negara. Dengan bencana-bencana alam yang terjadi. Terus lagi ada seorang yang kaya yang menyatakan diri bahwa kita bisa tinggal hidup di bulan. Benar gak? Tuh saking hebatnya manusia. Nggak cukup katanya bumi ini udah terlalu penuh. Kita bisa buat kehidupan di bulan. Saking pintarnya manusia. Tapi saya mau katakan, sehebat-hebatnya manusia berencana, Tuhan lebih hebat dan lebih dahsyat dari segala sesuatu. Amin. Pada waktu hari Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Coba bisa ditampilkan. Segala rahasia 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Bisa dirubah. Oke, saya baca aja ya. 2 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wah, mau manusia cara misalnya kan katanya nih ada meteor mau jatuh, ya kan? Manusia akan merekayasa supaya meteor itu nggak jatuh ke bumi. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan ini adalah hari Tuhan, unsur-unsur bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Planet-planet semuanya hancur dalam seketika. Mau manusia pakai tenaga energi apapun, gelombang energi apapun untuk menahan bencana supaya nggak terjadi kiamat misalnya, ini tidak akan bisa menahan. Karena Alkitab sudah katakan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dalam seketika hilang. Mau pakai cara apapun manusia nggak akan bisa mengatasi. Ya, jadi di sini Roh Kudus akan memakai kita untuk menyatakan mujizat demi mujizat. Ada banyak contoh bagaimana Tuhan memakai Yosua. Di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 14 nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Waktu bangsa Israel sedang berperang, Yosua berkata begini, matahari, ini ayatnya sudah ditampilkan ya, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di, selanjutnya 13,
di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ayat 14. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Matahari berhenti, bulan berhenti, nggak berjalan. Kuasa Roh Kudus memakai orang-orang pilihan. Yang kedua contohnya Elia ya. Elia dikatakan manusia biasa. Waktu dia berkata begini, hujan tidak akan turun selama aku mengatakannya tidak turun. Hujan akan turun selama 3,5 tahun 6 bulan. Kemudian Tuhan perintahkan untuk membuka langit supaya hujan turun. Akhirnya Elia berkata turun. Lalu ia berdoa ayat 18, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Hanya dengan perkataan dari seorang Elia. Elia dikatakan seorang manusia biasa seperti itu. Kenapa bisa melakukan perkara besar? Karena ada kuasa Roh Kudus. Oke, Petrus berjalan di atas air. Sekalipun dia tenggelam, tapi minimal dia pernah sedikit mengalami mujizat berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Filipus dalam sekejap mata setelah dia menyampaikan berita Injil kepada sida-sida di Ethiopia, dalam sekejap mata dia bisa pindah ke kota Asdod. Terjadi pengangkatan, rapture, tapi nggak sampai ke atas gitu ya. Dipindahkan ke satu tempat dalam sekejap mata. Tuhan akan melakukan perkara besar kepada orang pilihan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, menyatakan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Oke, yang ketiga, yang terakhir, menyatakan keselamatan. Puncak dari hari Tuhan bukan untuk mempertontonkan kuasa Allah, tapi keselamatan manusia. Karena keselamatan manusia itu adalah mujizat terbesar. Tuhan nggak mau tunjukin kuasanya cuma buat supaya orang kagum dengan kuasa Tuhan. Tapi puncak daripada semua hal itu, Tuhan mau keselamatan manusia terjadi. Pada masa terakhir kuasa Roh Kudus akan dicurahkan melalui gerejanya untuk membawa banyak jiwa diselamatkan. Dan kita harus bersyukur karena kita dipilih untuk berpartner dengan Roh Kudus. Ya, jadi setelah Pentakosta, Tuhan Roh Kudus berpartner dengan orang-orang pilihan, yaitu kita orang percaya. Amin. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dunia ini, kita diangkat sebagai rekan sekerja Allah untuk menuai jiwa-jiwa, menghadirkan kerajaan atas bumi, kerajaan Tuhan, dan membawa hadiratnya dimanapun kita berada, di segala tempat kita ada. Amin. Mari saya rindu jemaat inginkan Tuhan. Minta Tuhan, aku mau lapar dan haus akan Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Saya nggak mau cuma sampai di pergelangan kaki. Saya nggak mau cuma sampai di lutut pinggang. Tapi saya mau ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan lagu sebelum nanti kita akan berdoa dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Haleluya. Kita dengan nada pelan dulu ya. Kita pakai nada pelan. Nada yang untuk penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat
pujian bagimu. Kami baik kudus, kami baik kudus-Mu, ngangkat karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, menyatakan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Biarlah melalui pujian ini janji Tuhan digenapi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Urabasyaka, kirabalabalasya. Bapak, kami butuh kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Kami butuhkan Engkau Tuhan memenuhi kami sebagai baik kudus-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan. Kami butuh Engkau memenuhi kami, membaptis kami. Bukan hanya sependelangan kaki Tuhan, bukan hanya selutut Tuhan, bukan hanya sepinggang Tuhan, tapi penuhi setiap kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus, baptis setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat terima sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apapun yang sudah kami lakukan, tapi kami sudah dibenarkan, kami sudah dilayakkan oleh darah Yesus Kristus. Maka segala intimidasi dosa, segala pekerjaan iblis yang mendakwa kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan sudah kuduskan kami, Tuhan sudah benarkan kami. Kami adalah anak-anak Allah. Maka saat ini kami terima sebuah pemberian, sebuah pelepasan dari karunia Roh Kudus turun atas setiap kami, sehingga kami akan bernubuat, kami akan melakukan mujizat-mujizat, kami akan membawa berita keselamatan, sehingga makin banyak orang dituai dan diselamatkan melalui kehidupan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, apa minta sebuah intensitas yang tinggi, intensitas yang baru Tuhan. Apa minta sebuah kemuliaan yang baru Tuhan, kemuliaan yang Tuhan curahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan kepada kami roh yang lapar, roh yang haus, roh yang merindukan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Amba lepaskan saat ini Bapa karunia Roh Kudus, karunia penubuhan, sehingga melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan-penglihatan, melalui perkataan-perkataan nubuat yang akan kami lepaskan melalui perkataan kami Tuhan, maka banyak orang akan dihibur, banyak orang akan dikuatkan, banyak orang akan dinasehati Tuhan, banyak orang akan mendapatkan kekuatan melalui kehidupan kami Tuhan, dan kami akan berharap
menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kami ada, terjadi atas seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biarlah ini menjadi doa, menjadi harapan kita melalui pujian yang kita naikkan ini. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah. Mari kita dengan semangat kita bersuka cita. Pujian bagimu, kami baik kudusmu, kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Yes, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami, amin. Kami terima Tuhan. Yes, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa Tuhan. Curah kami kuasa mujizat Tuhan, kuasa terobosan, kuasa kemenangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penyediaan Tuhan terjadi Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, itu pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Saudara semuanya kembali duduk. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kasih apa yang kita punya yang berasal daripada Tuhan. Mari kita siapkan dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Bapa pada siang hari ini Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Apa yang kami punya ini adalah sebagai supaya syukur kami Tuhan dari pemberian Engkau Tuhan. Apa yang kami punya ini Tuhan, bukan kami punya ini tetapi milik Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya persilakan. Mari kita naikkan jadikan yang sudah memberi, boleh kita bangkit berdiri. Hanya Tuhan
indah yang kepadamu mulia, seluruh kayamu ilahi. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Indah yang kepadamu mulia, seluruh kayamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Dia kepadamu. Mari angkat tangan, katakan, jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini bejana-bejana hidup kami bawa, kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, yang menjadikan kami utuh, lengkap dan sempurna Tuhan. Tidak ada bejana yang bocor, sehingga bejana kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu, dan pakai setiap kami menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, untuk mendatangkan kuasa Tuhan, terobosan Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap kebutuhan umat Tuhan. Baik mereka yang sakit, kami percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Segala sakit penyakit ini, segala sakit penyakit apapun disebabkan oleh karena dosa, oleh karena kutuk, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur Yesus Tuhan menyembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas setiap kami, menyembuhkan segala sakit penyakit dari umat Tuhan. Kami juga berdoa segala pergumulan masalah ekonomi, kami minta Tuhan campur tangan, Tuhan bukakan jalan Tuhan. Hamba berdoa biar tingkap-tingkap di langit dicurahkan, tingkap-tingkap di langit dibukakan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan daripada umat Tuhan. Segala kebutuhan kami percaya Allah kami akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa, bahkan segala hal-hal yang kami butuhkan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, menyatakan kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, sehingga hidup kami akan senantiasa bersyukur, bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia di mana kami tinggal. Tuhan berkati bangsa ini, berikan keamanan, kesejahteraan, kedamaian Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan iblis yang coba memecah belah bangsa ini. Dijauhkan dari semua rancangan yang coba membuat bangsa ini menjadi jatuh dan terpuruk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa ini. Kami rindukan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus tercurahlah atas setiap manusia di negeri ini, di Indonesia Tuhan, sehingga karunia Tuhan dinyatakan. Roh Kudus membebaskan, menyelamatkan setiap orang Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Tuhan berkati akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati akan staf menteri, pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan setiap pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil, kami berdoa biar kuasa Roh Kudus
menguasai seluruh kehidupan mereka, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang makmur, sejahtera Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang kami mau bawa. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap doa bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi wilayah kami, kota kami DKI Jakarta. Tuhan yang menganugerahkan kesejahteraan atas kota kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang baik akan memberkati kami di sepanjang minggu-minggu, hari-hari ke depan di mana kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami. Kami menerima kuasa pengurapan Tuhan turun, dan berkat Tuhan turun atas setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan yang Tuhan telah tebus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, rahmat, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan, membawa engkau kepada seluruh kebenaran, membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kekasih-kekasihnya, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.